Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Roni dengan NIM 20 22 29 40. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian persamaan non-linear. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa persamaan non-linear penyelesaian persamaan non-linear itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya metode tertutup dan metode terbuka. Nah, di dalam metode tertutup ini ada yang namanya metode biseksi, metode tabel, metode regular falsi. Sedangkan di metode terbuka ada yang namanya metode iterasi sederhana, metode Newton-Raphson, kemudian ada yang namanya metode Chan. Nah, namun yang saya akan bahas pada pertemuan kali ini adalah mengenai metode tertutup, yaitu metode biseksi. Nah, langsung saja kita melangkah ke konsep metode biseksi. Nah, konsep metode biseksi pertama itu rank akan dibagi dua bagian. Lalu bagian yang mengandung akar akan dipilih dan bagian yang tidak mengandung akar akan dibuang. Dilakukan berulang-ulang sehingga diperoleh akar persamaan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam metode biseksi, pertama, fungsi harus kontinu pada interval xn dan xn tambah 1. Yang kedua, menentukan xn dan xn tambah 1 dapat diperoleh dengan membuat grafik fungsinya. Yang terakhir, nilai toleransi error dapat ditentukan oleh pengguna ataupun didasarkan pada permasalahan yang diselesaikan. Nah, kemudian kita akan membahas penyelesaian metode biseksi. Cara penyelesaian metode biseksi pertama, tentukan batas bawah A dan batas atas B. Nah, kemudian hitung nilai tengah dengan cara X sama dengan batas atas tambah batas bawah dibagi 2. Dari nilai X ini dilakukan pengecekan keberadaan akar dengan ketentuan. Nah, di sini kita akan mengecek keberadaan akar, apakah akar berada di batas atas atau berada di batas bawah dengan cara pertama, FA kali Fx kurang dari 0, maka B sama dengan X, FB sama dengan Fx, nilai A tetap. Sedangkan FA kali Fx lebih dari 0, maka A sama dengan X, FA sama dengan Fx, nilai B tetap. Nah, setelah diketahui di bagian mana terdapat akar, maka batas bawah dan batas atas diperbaharui sesuai rank dari bagian yang mempunyai akar. Nah, jadi jika kita sudah menemui atau mengetahui akarnya berada di mana, maka misal akarnya berada di batas atas. Nah, sedangkan batas bawahnya tadi akan dihilangkan atau dibuang. Kita fokus ke bagian yang mempunyai akar, yaitu di batas atasnya. Nah, di batas atasnya ini kita akan memilah-milah seperti yang konsep dasarnya tadi. Rank akan dibagi dua bagian. Nah, batas atas tadi akan dibagi dua bagian hingga menemui. Kemudian kita akan membahas algoritma metode biseksi atau langkah-langkah metode biseksi. Nah, seperti yang teman-teman lihat di handphone teman-teman, di sini kita melihat ada algoritma metode biseksi menggunakan
menggunakan flowchart. Nah, langsung saja. Pertama, kita harus memulai. Kemudian, definisikan fungsi objektif fx. Nah, selanjutnya kita membuat inputan dengan menginput batas bawah, batas atas, toleransi, dan iterasi maksimal. Kemudian kita akan menghitung fxb sama dengan fungsi batas bawah atau xb, dan fxa sama dengan fungsi batas atas atau xa-nya. Xa ini sama dengan batas atas. Nah, setelah itu kita akan mencek apakah di batas atas dan batas bawahnya memiliki akar atau tidak. Apakah di antara batas atas dan batas bawah memiliki akar atau tidak. Nah, di sini ada kondisinya. Jika fxb kali fxa kurang dari 0, maka di antara batas bawah dan batas atas tadi memiliki akar. Namun, jika fxb kali fxa lebih dari 0, maka tidak di antara fa dan di antara batas bawah dan batas atas tidak ada akar. Maka di programnya akan menampilkan tidak ada akar. Namun, jika ada akar, maka dia akan memproses selanjutnya dia akan memproses. Nah, di sini kita melihat for. Nah, for ini seperti kita ketahui di bahasa pemrograman adalah perulangan. Nah, for i sama dengan 0 to maksimal. Maksud di sini i ini dengan nilai 0 to maksimal, ini artinya dia akan mengulang hingga batas maksimal yang telah kita masukkan di inputan tadi. Nah, setelah itu kita akan menghitung XR-nya. XR sama dengan XB ditambah XA dibagi 2. Kemudian fxr sama dengan fungsi xr. Jadi fungsi xr. Kemudian di sini kita menemukan kondisi. Di sini kondisi di sini logikanya adalah jika fxr kali fxb kurang dari 0, maka akar berada di batas atas. Namun fxr kali fxb lebih dari 0, maka akar berada pada X bawah. Nah, kondisi ini dia akan mencari di manakah letak akar. Apakah di batas bawah atau batas atas. Nah, logikanya seperti tadi. Jika fxr kali fxb kurang dari 0,
maka dia akan mengupdate X atau batas atasnya. Nah, jika kita telah menentukan atau telah mengetahui akar berada di mana, contoh di sini kita ambil di batas atasnya, maka dia akan memproses, dia akan menghitung error. Nah, error di sini sama dengan di sini errornya kita menaruh absolut atau nilai tetap atau nilai yang tidak berubah. Absolut X atas kurang X bawah. Kemudian error kurang dari toleransi. Nah, di sini jika errornya kurang dari toleransi atau toleransi error kurang dari toleransi, maka dia akan menampilkan akar, nilai fungsi, dan error. Namun, jika error lebih dari toleransi, dia akan mengulang perulangan di atas tadi. Dia akan mengulangnya hingga error kurang dari toleransi. Nah, di sini ada dua kemungkinan yang membuat programnya berhenti. Pertama, error sudah memenuhi syarat. Kemudian, nilai maksimalnya sudah memenuhi nilai maksimal atau tidak melebihi nilai maksimal. Maka misalnya nilai maksimal di sini 10. Maka dia tidak akan berhenti di 10 tadi, tidak akan bisa lebih dari nilai maksimal. Nah, disitulah kondisi program akan berhenti. Pertama tadi, jika error telah memenuhi syarat, maka dia akan berhenti. Namun jika errornya belum memenuhi syarat, maka dia akan mengulangnya sampai memenuhi syarat. Kedua, hingga nilai maksimalnya telah terpenuhi atau nilai maksimalnya telah terpenuhi. Nah, kita sudah melewati beberapa tahapan dari konsep, cara penyelesaiannya, algoritmanya, metode biseksi. Nah, selanjutnya agar teman-teman lebih memahaminya, kita akan melangkah ke bagian yang terpenting, yaitu mengimplementasikannya di program. Baik, lanjut. Nah, di sini kita akan mengimplementasikan algoritma metode biseksi dengan contoh kasus sebagai berikut. Tentukan solusi akar persamaan berikut dengan metode biseksi. Nah, sedangkan X tambah eksponen X sama dengan 0, ini adalah sebagai fungsi fx-nya. Nah, langsung saja kita melangkah ke bagian program. Nah, di sini kita telah berada di bagian software C++ atau bahasa pemrograman C++. Nah, di bagian pertama ini atau
di luar int main ini atau main utama kita, di sini terdiri fungsi. Ini pendeklarasian dari fungsi soal x tambah eksponen x sama dengan 0, dan kita definisikan di luar dari main utama kita. Nah, setelah kita mendefinisikannya, kemudian kita deklarasi variabel. Nah, deklarasi variabel ini dengan tipe data float, di mana tipe data float ini adalah sebagai bilangan pecahan. Nah, setelah kita deklarasikan variabelnya, tipe datanya, kemudian kita lanjut ke menginput batas bawah, batas atas, toleransi, dan nilai maksimalnya. Nah, di sini kita sudah memasukkan nilai batas bawah, nilai batas atas, masukkan nilai toleransi, masukkan nilai maksimalnya dengan variabel yang telah kita deklarasikan di atas tadi. Nah, setelah itu di langkah ketiga, seperti yang saya bacakan atau jelaskan di bagian flowchartnya tadi, bahwa fxb sama dengan fungsi xb, kita akan di sini akan menghitung nilai fungsi dari xb dan xa-nya. Fxb sama dengan f fungsi batas bawah. Kemudian fxa sama dengan fungsi batas atas. Nah, setelah itu kita akan cek keberadaan akar dengan if atau kondisi, di mana if ini di dalamnya, jika fxb atau fungsi xb dikali fungsi batas atas kurang dari 0, maka dia akan memproses di dalam sini. Dia akan memproses di dalam sini, dimana jika dia sudah memproses, maka kita pastikan di dalamnya ada akar. Namun jika fxb kali fxa lebih dari 0, maka di antara nilai batas bawah dan batas atas tadi tidak memiliki akar. Selanjutnya, kita akan menghitung XR-nya. Nah, XR sama dengan batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Nah, fungsi dari bagi 2 di sini, fungsi XR di sini adalah untuk membagi 2. Kemudian fxr sama dengan f xr, fungsi xr. Nah, langkah 6, pengupdatean batas bawah atau batas atas. Nah, di sini kita menemui kondisi lagi, di mana lagi-lagi seperti yang ada di flowchart tadi, jika fxr kali fxb kurang dari 0, maka dia akan mengupdate batas atasnya. Namun jika fxr kali fxb lebih dari 0, maka dia akan mengupdate batas bawahnya. Berarti jika akar berada di atas bawah, di batas bawah, maka dia akan mengupdate batas bawah.
maka batas bawah inilah yang dia dibagi dua dan akan dibagi dua hingga memiliki hingga kita menemui akar yang sehingga kita akan menemui yang mendekati akar, nilai yang mendekati akar. Langkah 7, hitung error. Nah, error di sini kita menggunakan absolut, di mana absolut ini untuk nilai tetap atau nilai yang tidak berubah. Error sama dengan absolut XA kurang dari XB. Nah, kita mengambil lagi kondisi di sini. Jika error kurang dari toleransi, dia akan mencetak break dan menampilkan akarnya dan fungsi serta errornya. Namun, jika error lebih dari toleransi, dia akan mengulangnya hingga toleransi kurang dari error. Nah, di sini saya sudah sampaikan tadi bahwasanya yang akan memberhentikan programnya ada dua kondisi, di mana jika nilai maksimalnya telah terpenuhi, maka dia akan berhenti. Yang kedua, jika errornya sudah kurang dari toleransi, maka dia akan berhenti. Namun jika errornya lebih dari toleransi, dia akan mengulang hingga toleransi kurang dari error. Nah, jika kondisinya telah terpenuhi, maka dia akan mencetak akar, fungsi, dan errornya. Nah, di bagian bawah sini tadi adalah dia menampilkan tidak ada akar di antara batas bawah dan batas atas. Ini else dari if yang bagian atas ini. Nah, jika fx-nya fxb kali fxa lebih dari 0, maka dia akan mencetak else, tidak ada akar di antara batas bawah dan batas atas. Nah, demikianlah tadi penjelasan dari konsep, cara penyelesaiannya, cara pengerjaan atau cara kerja metode biseksi, algoritma dengan flowchartnya. Kemudian kita jelaskan juga tentang implementasinya di program C++. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Semoga selanjutnya kita masih diberikan kesehatan dan kemudian membuat video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.